Karena cinta haruslah ditantang. Karena cinta haruslah ditantang, dibuat perbandingan untuk meyakinkan diri apakah ia cukup lantang. Rabu, tempat ini adalah suaka kala mama dan papa bertengkar. Tempat paling aman dari teriak paling pekak, gebrakan meja, debam pintu, layang piring, atau apa saja yang bisa ditampar dan dilempar. Ya, di bawah ketiak oma, aku melanjutkan kembali masa SMA. 5:30 pagi berangkat dan tiba kembali di Leces Permai sore hari. Sumber taman yang hanya kulewati, kulihat atapnya dari kejauhan. Sebalah yang kala itu menjadi korban pendengar paling setia dari setiap pertengkaran mereka. Rabu, ini bukan tentang kopi yang diseduh mama setiap pagi, tapi tentang kasih yang tak henti, meski pengkhianatan sibuk menyemai hari-harinya. Ya, tiap pagi mama menjahit kenangan yang dihantar penghulu padanya. Apakah seperangkat alat sholat nantinya mampu mengekalkan cinta? Rabu, kesetiaan adalah zat yang paling rapuh. Rantai oksitosin yang mudah terpecah. Cinta haruslah ditantang, dibuat perbandingan. Dan kali ini aku menantang diriku. Apakah aku akan terus mencintaimu atau mudah beralih? Rabu, apakah kerahiman yang abadi dan paling suci? Halo, dalam program Di Kota Tuhan kali ini, saya akan bercerita mengenai pengalaman saya dan kawan-kawan saya saat mengunjungi Tanah Toraja awal bulan lalu. Ayo ikut. Kak, ini rekaman harusnya Kak Step. Ya, ini direkam. Jangan nggak muter-muter langsung lah enak. Jeblus. Saya kenakan ya. Saya gawe iki anu yo. Iki aspal lah ya. Anu iki pemborosan iki. Nah, iku langsung jeblus kono. Jadi kawan-kawan, boleh dibilang saya sudah 3 kali datang ke Makassar. Tapi baru awal bulan lalu, saya berkesempatan untuk mengunjungi Toraja, yang oleh masyarakat lokal disebut Tanah Toraja. Tapi sebelum kamu menyimak video ini lebih lanjut, ayo like dan subscribe dulu video yang berikut ini. Hey, feeling good, like I should. When in dark, I walk around the neighborhood. Feeling blessed, never stressed. Got that sunshine on my Sunday best. Yeah, hey, every day can be a better day despite the challenge. All you gotta do is leave it better than you found it. It's gonna get difficult to stand, but hold your balance. I just say whatever, cause there is no way you're around it. Everyone falls down. Perjalanan dari Makassar ke Toraja itu ditempuh dalam waktu 8 jam. Kalau di Probolinggo mungkin seperti Probolinggo mau ke Jogja. Tapi yang membedakan memang pelayanan busnya. Dan lagi-lagi satu-satunya angkutan umum yang ada dari Makassar ke Toraja adalah bus eksekutif. Nah, di sana namanya Bus Lita. Di Probolinggo mungkin kita mengenal PO Akas. Seperti itu. Nah, Bus Lita ini dibagi 2 jenis layanan. Ada yang eksekutif, harganya itu Rp170.000. Sedangkan yang sleeping, maksudnya di dalam bus kita itu bisa tidur karena ada tempat tidurnya. Harganya Rp250.000. Dan kita berangkatnya malam hari sekitar pukul 9 malam dari pool garasi Bus Lita yang ada di Jalan Sumoharjo,
Urip Sumoharjo, Kota Makassar. Tapi dalam perjalanan, kita mengalami suatu kejadian aneh. Bukan hanya kami sih yang merasa aneh dengan kejadian tersebut. Keluarga Pak Karundeng yang kebetulan kami temui di pool bus Lita itu juga mengalami hal yang sama. Merasakan apa yang kami rasakan. Dan biar Anda lebih tahu mengenai pengalaman atau keseruan kami, kita lihat saja videonya langsung. Bentar, sebelum lupa dan kehilangan momen, aku pengen berbicara mengenai salah satu pengalaman menikmati keindahan dunia pariwisata di Indonesia. Nah, aku kan sadar bahwasannya aku orang Indonesia, tapi ternyata memang banyak yang perlu diperbaiki. Jadi, malam hari ini, ketika kami sampai di terminal, nanti aku browsing deh terminalnya terminal apa gitu. Kondektur atau awak bis menyuruh kami turun gitu. Nah, bayangannya adalah ketika turun itu tentunya ada sesuatu yang amat penting, semacam pemeriksaan identitas, lalu melewati perbatasan. Ternyata hanya sekedar tiket peron Rp2.000 gitu ya. Indonesia kadang-kadang ya, sesuatu yang mudah itu dibuat susah. Padahal kalau berbicara masalah dunia pariwisata, untuk memberikan kenyamanan bagi wisatawan, katakanlah memang seperti itu ya, wisatawan, itu kita harus membuat semuanya itu lebih mudah dari sisi investasi, dari sisi layanan. Jadi kami akhirnya turun itu sambil ketawa-ketawa sendiri, ngapain ini nih dari tadi turun gitu ya, kayak gitu deh. Ini bisa jadi masukan dan pertimbangan buat semua sektor pemerintah, swasta yang sama-sama bergerak di sektor pariwisata. Pagi. Sekarang kita sudah tiba di Toraja, negerinya kopi. Nanti kita bakal jalan-jalan keliling kota ini. Masih belum tahu pasti kemana aja Kak. Ya itu deh, pokoknya ada beberapa tempat. Yang salah satunya itu ada patung Tuhan Yesus memberkati. Nanti kita akan di sana main-main, terus keliling kota ini sampai malam dan langsung pulang lagi ke Surabaya. Jadi lihat perjalanan kami berikutnya saja. Hai. Perjalanan hari ini kita pergi ke Burake. Apa Burake itu? Mas saudara sama Bunaken, Kakak. Hah? Serius? Mas saudara sama Bunaken, tapi jauh. Patung Tuhan Yesus. Oh, Tuhan oke. Yesus memberkati. Terus setelah dari Burake ke Bolokan. Bolokan. Habis dari Bolokan kita ke Katekesu. Oke. Habis itu balik ke Lita. Ya pokoknya gitu deh, itu 3 daerah yang sering saya lupa nama-namanya. Nih kita lagi di jalan, sebelah kanan tuh sungai besar banget. Sebelah kiri rumah-rumah penduduk. Ya inilah Makale. Makan malam di Makassar. Setelah dari patung Tuhan Yesus di Burake, kami ke Bolokan. Pak Karundeng bilang sayang sekali kalau kalian ke Makale tidak mampir ke Bolokan. Daun segini loh. Wow. Here we are. Ya, benar sekali.
Kalian lihat sana kan, itu tongkonan namanya. Ini kita ada di Desa Bolokan. Dan kalau perjalanan ke sini tuh deket tuh, kata Tante Penny 20 menit. Tapi kita rasanya berjam-jam. Kayak di kayak di New Zealand ya rasanya ya. Bener Kira sekali. sampai Jalan yang kita mau lewati ini juga lagi sedang dilakukan. Tuh. Ya ampun, seru guys. Wow, misi Pak. Ya ampun, ini jalannya. Di atas ada gereja. Apa tante? Kebun kopi Bolokan. Memang ya benar, untuk melihat ke sebuah keindahan tuh harus perjuangan. Oh yang ini robusta. Besar anunya. Batangnya. Daunnya. Oh besar daunnya robusta. Kayak yang di kayak yang di rumah tadi tuh loh, robusta. Ya kan di rumah dia kan Tante Penny. Oke, ini Panada. Jadi perjalanan dari Toraja ke Bolokan ini, aku sudah nggak menghitung waktu berapa lama. Mungkin 1,5 jam. Itu kata Tante Penny cuma 20 menit. Ya membohongi kita lah. Aduh. Kalau misalkan pertama kali ya apa namanya, rasa mual-mual di dalam mobil karena jalannya itu alur berkelok-kelok dalam saja. Tapi memang gitu ya, keindahan memang harus didapatkan, harus ada jalan terjal dulu untuk mendapatkan keindahan. Jadi di belakangku tuh, lihat sendiri deh, gak usah banyak ngomong. Itu ada kebun kopi, rumah produksi kopi yang produknya sering kali kalian minum, dan biji-biji terbaiknya juga dipakai sama para barista di sini. Iya. Ada Arabica. Excelso ambil di sini. Ya, Excelso ambil di sini. Ada Arabica sama Robusta. Kalau Tante Penny suka Arabica, aku Robusta. Itu yang lebih manis. Lihat sendiri. Kalau biasanya saya kan sering bikin caption foto atau caption catatan perjalanan. Jangan lama lanjut aja, ya seru. Adegan salah berakting. Jangan salah berakting di. Tapi kameramen gila, di ono kamera. Ya ulang. Teman, kalau biasanya saya bikin caption mengenai catatan perjalanan itu kan bermain di belakang rumah. Nah, kali ini tuh beneran ada air terjun di belakang rumah. Di dalam kompleks Pesanggerahan, kebun kopi yang kami datangi di kawasan ini. Kawasan apa tadi Nang? Bolokan. Bolokan. Ada air terjun. Luar biasa. Airnya dengan gimana? Airnya nggak enak nggak ya? Airnya pasti dari gunung ya. Dingin nggak? Oh, dingin. Pasti. Coba dipegang. Coba. Dingin es kok ini. Coba turun. Nah, rasain dulu. Kalau kalian tidak percaya, silakan kesini tuh bawa sirup. Sirup ini boleh dibawa. Tinggal, nah ini kan dingin sekali. Tinggal dicampur, dituang sama air ini. Jadi es sirup. Tuh. Perjalanan terakhir kami adalah Katekesu. Katekesu adalah makam adat masyarakat Toraja, di mana karena kita tahu ya kalau itu makam, sehingga pengunjung yang datang ke sana pun harus mematuhi aturan-aturan yang berlaku di makam itu. Saya menulisnya gitu. Ada
3 peraturan yang ada di Katekesu yang harus dipatuhi oleh pengunjung. Pertama, jangan coret-coret. Ya, sebelum ke Katekesu, saya pernah ke Bantimurung. Di Bantimurung bagian atas itu ada gua. Nah, gua itu sayang sekali. Saya merasakan ya sayang seperti itu. Karena di tempat itu, dinding-dinding yang ada di gua selain dicungkil mungkin yang waktu zaman-zaman batu akik lagi ngetren di Indonesia, juga banyak kaum vandal, graffiti atau tulisan-tulisan dinding, I was here, saya pernah berada di sini, saya siapa pernah berada di sini. Dan itu kan sangat sayang ya kalau hal itu ada di dalam dunia pariwisata. Lalu yang kedua, itu dilarang mengambil atau memegang apapun dari tempatnya. Jadi sekali lagi, ini makam. Jangan mengambil apapun atau menggeser atau memindahkan apapun dari tempatnya. Karena masing-masing benda itu ada fungsinya, ada secara ritual ya memang diletakkan di sana. Jangan sampai ketika kalian melihat, oh ada tengkorak ini menghalangi jalan kalian, itu kalian pindahkan sendiri. Jangan sampai seperti itu. Lalu yang ketiga, Katekesu adalah kawasan bebas sampah. Ini saya rasa juga patut dimengerti, terutama bagi para wisatawan lokal, para wisatawan Indonesia. Masa sampai turis atau bule-bule bilang, kalau misalkan kita ke gunung, ikuti aja arah sampah. Kan mengenaskan sekali ya, sehingga mari kita jaga kebersihan bersama, terutama di kawasan-kawasan wisata yang ada di Indonesia. And this is our last destination here. Namanya adalah, sebentar aku kenapa selalu lupa namanya ya, Katekesu. Tuh ada beberapa peraturan. Ini kawasan makam yang besar. Hai Gian. Hujan, tapi untunglah sudah reda sehingga perjalanan kita bisa berlangsung dengan lancar sampai nanti ya. Bermegah hingga akhir. Jadi dari perjalanan saya berkunjung ke Tanah Toraja di tempat kediaman Pak Karundeng dan Tante Feni, saya mengambil kesimpulan bahwa relasi yang terdekat antara buku di Kota Tuhan yang baru saja saya baca dengan perjalanan spiritual tersebut adalah bermegah hingga akhir. Bagaimana tidak ketika kita menyaksikan ibadah pemakaman yang begitu megah dan lain sebagainya. Ya, saya menulis beberapa hal. Yang pertama itu kira-kira begini. Masyarakat Toraja amat sangat mempercayai bahwa leluhurnya berasal dari utara. Sehingga kenapa di sana semua arah tongkonan atau rumah adat Toraja itu arahnya ke utara. Lalu yang kedua, agama Alu atau agama adat yang dipercaya oleh masyarakat Toraja ini mempercayai kalau upacara pemakaman atau Rambu Solo merupakan ritual yang paling penting dan berbiaya mahal. Harus dikerjakan atau sehari 2 hari. Kalau ibadah pemakaman Kristen ala Probolinggo kalah deh kayaknya. Ini mungkin lebih seperti Ngaben yang butuh berhari-hari, upacaranya banyak, ritualnya banyak, pengorbanannya juga banyak. Ada kerbau yang paling identik dengan upacara Rambu Solo itu kerbau dan juga babi. Dan masyarakat di sana itu semakin dia kaya dan berkuasa seseorang, maka upacaranya itu akan semakin megah. Ya itulah kenapa tadi itu
Jadi untuk mencapai puya atau surga, mereka percaya bahwa kendaraan pengorbanan itu, kerbau dan babi, akan mempercepat mereka untuk mencapai puya. Sehingga ketika upacara Rambu Solo diadakan, inilah yang terjadi, banyak menyembelih kerbau dan babi-babi, dan tidak hanya sehari 2 hari tapi berhari-hari. Dan juga tentunya kalau bayangkan saja kalau satu kerbau harganya sekian juta dikalikan berapa jumlah kerbau yang harus dikorbankan, seperti itu. Nah, kenapa saya tertarik dengan oh iya ya, ternyata bermegah hingga akhir. Bermegah hingga akhir nih bukan berarti kita harus istilahnya menghabis-habiskan uang hanya untuk sekedar ibadah pemakaman, tapi ada satu hal yang bisa kita petik di sini tentang adat istiadat budaya dari Tanah Toraja yang mungkin relasinya tuh sama dengan ritual pemakaman Kristen yang kita tahu kan amat sangat appreciate terhadap jenazah dan lain sebagainya. Nah, kalau dikaitkan, saya rasa untuk mengadakan ritual yang semegah itu, sebesar itu, tentunya harus ada cinta di sana. Maksudnya seluruh keluarga pasti akan dengan sukarela, dengan cinta, memberikan persembahan atau memberikan sumbangan-sumbangan terhadap anggota keluarga mereka yang mereka cintai dan sudah meninggal. Jadi ada cinta, ada ketulusan, ada kerelaan yang harus ditantang setiap harinya, terlebih ketika ada keluarga itu yang meninggal. Nah, kawan-kawan, upacara ini atau kepercayaan Aluk Tadalo di zaman Orde Baru tahun 1969 dulu belum diakui sebagai sebuah agama, bahkan aliran kepercayaan masih belum. Jadi dia menempel di salah satu agama besar, yakni Hindu. Kenapa seperti itu? Ya mereka takut, atau bukan mereka secara ini ya, tapi secara umum yang namanya kepercayaan-kepercayaan lokal itu wajib masuk dalam agama resmi, karena kalau tidak masuk dalam agama resmi, mereka akan dicap sebagai ateis, PKI kamu, seperti itu. Dan kristenisasi ini membuatnya menjadi tergerus lah, membuatnya sekedar budaya, tidak jauh beda nasibnya dengan agama-agama lain di Indonesia. Misalkan pada masyarakat suku Baduy, masyarakat Jawa Kejawen, misalkan hal seperti itu tergerus oleh agama. Tidak hanya Kristen sih, agama-agama mayoritas yang saat itu diberlakukan secara hukum oleh Indonesia. Nah, kalau kita kembali ke buku yang saya tulis di Kota Tuhan, di kata Tuhan aku adalah daging yang kau pecah-pecah, maka seharusnya, untunglah memang zaman sudah berubah, seharusnya kita memberlakukan toleransi. Dalam cinta itu tidak ada pemaksaan. Dalam cinta yang ada hanyalah kata saling mencintai, saling menghargai, dan tentunya saling menghormati satu dengan yang lainnya. Mungkin itu sih pengalaman yang bisa saya dapatkan bersama kawan-kawan saya ketika kami berkunjung ke Tanah Toraja. Oh ya, dan satu hal lagi yang jangan kalian lupa saat berkunjung ke sana. Minum kopinya, karena kopi Toraja ini sudah terkenal di mana-mana dan rasanya enak benar.